Oke, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Tambu Bolon di Kopdar Koping Daring Anak Petani bersama dengan teman-teman saya yang luar biasa nih. Teman saya cuma sendiri saja dia. Ketua Cabang GMKI Denpasar, pimpinan saya ya kan GMKI Nower Immanuel. Ini broku ini bro terganteng yang punya Sri Kandi. Ya, yang punya Tidak Sri ada, Kandi. tidak Oke. punya. Oke. Kita masuk deh, kita masuk deh. Apa kabar bro? Apa kabar Ya, bro? Pakai cap apa kabar? sehat-sehat Sehat dalam pak. keadaan baik. Posisi di mana saat ini? Saya di SC GMKI Denpasar. Game ke pasar ya. Oke, Ya, pakai cap asli mana pakai cap sebenarnya pakai cap? saya Kupang. Kupang ya. Iya, Mirip sama Marlon Abraham itu. Mau pikir apa le? Mau bagaimana le? Ganteng-ganteng itu ya, mirip memang pakai cap ini. Istri berapa? Istri berapa? tidak, belum ada, masih cari, Masih masih cari. koleksi lain. Koleksi ya. Oke, pakai capku yang terbaik, pimpinanku ini. Kita hari ini bicara tentang Bali. Dan pasar kan terkenal dengan kata Bali ya, kota Bali. Siap. Menurut Pak Kecap itu Bali itu seperti apa Pak Kecap? Bali ini. Kalau kalau menurut saya yang setelah selama dari 2016 di sini sampai sekarang 2020 ini ya, Ya. melihat melihat dengan keanekaragaman di Bali juga bagaimana kita walaupun dari luar Bali, tetapi toleransi yang ditunjukkan hingga pada saat ini di Bali memang sangat luar biasa. Itu yang menurut saya nilai tambah di Bali ini yang tidak yang tidak saya dapat mungkin di beberapa wilayah yang ada dan yang terjadi juga intoleransi di mana-mana ya. Hmm. Di Bali ini sangat luar biasa toleransinya dia terkait dengan agama juga, sehingga memang betul-betul membuat kita nyaman juga ketika datang di Bali terkait dengan beberapa tempat pariwisata yang mungkin teman-teman di luar sana sudah mengetahui itu, dan memang pariwisata juga dirawat dengan baik, dan itu juga menjadi nilai tambah dari keadaan Bali hingga pada saat ini. Hmm. Apa sebenarnya yang kendala di ada masalah-masalah lingkungan nggak di Bali itu Pak Kecap biasanya? Kalau masalah lingkungan, tentu ada juga masalah-masalah lingkungan yang hari ini kita hadapi di Bali sendiri, dan juga ada dari teman-teman Walhi juga yang kemarin sempat kami berdiskusi terkait dengan lingkungan di Bali, dan memang di beberapa titik memang sangat rawan juga beberapa Hmm. masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan hingga pada saat ini di sekitaran Benoa itu kan. Hmm. Memang disitulah salah satu titik yang menjadi rawan juga ketika lingkungan itu dirusak oleh beberapa oknum yang hingga saat ini pun tidak bertanggung jawab soal lingkungan itu di wilayah-wilayah mangrove dekat bandara, dekat tol itu kan. Kayak kemarin kita sempat melakukan aksi penanaman mangrove karena memang mangrove di sana Hmm. sengaja juga dibuang sampahnya di situ, sehingga membuat juga mangrove itu mati. Nah, seperti itulah masalah-masalah lingkungan yang hingga hari ini kami dan teman-teman Hmm. masih terus memantau dengan teman-teman Walhi juga. Iya ya. Berarti masalah masalah lingkungan itu urgent juga di sana ya? Iya, urgent juga, apalagi di apa sekitaran Benoa itu kan memang masih terjadi juga Hmm. hal-hal semacam itu yang hingga hari ini pun masih belum bisa untuk ditanggulangi juga. Tapi memang apa namanya bisnis-bisnis wisata kan pastinya kan apalagi Bali sekelas Bali ya pakai cap ya yang hampir kita Hmm, bilang orang pun nggak mengenal mereka itu Indonesia ya hanya mengenal Bali ya orang luar ya, negeri ya kan itu pastinya banyak investasi yang masuk dan butuh butuh luasan tanah kenapa ya iya betul lahan-lahan betul. kan itu ya mungkin itu salah satu penyebab kali dengan adanya apa namanya apa perluasan investasi dan segala Iya, macam kan terus salah satunya ya apa lagi. itu karena kan yang reklamasi itu kan terjadi juga di sekitaran Benoa. Nah, disitulah
Situlah yang terjadi hingga saat ini yang menjadi perhatian khusus juga dari Walhi yang terus menyuarakan soal lingkungan di sekitaran Benoa yang hari ini sudah dikerjakan juga reklamasi dan akan dibangun beberapa perusahaan-perusahaan di sekitaran situ. Makanya memang ada juga beberapa oknum yang memang sengaja merusak lingkungan itu agar bisa digarap dan bisa dibangun bangunan untuk dipakai di situ sih. Karena kita juga GMKI kan tidak ikut dalam tidak ikut dalam mengkawal soal reklamasi itu karena dari awal sebelum saya ya ketua-ketua cabang sebelum itu juga tidak ikut ataupun tidak mengkaji hal itu sehingga kami juga hari ini tidak berani turun karena Hmm. kajian cabang sendiri memang belum kuat. Mungkin seperti itu kalau persoalan lingkungan yang hari ini saya Tapi lihat ya. game kayak sendiri sudah mengelola itu, mengelola Kalau lingkungan, isu-isu kalau lingkungan itu. sejauh ini ya kita tentu berdiskusi juga dengan teman-teman dari Walhi Hmm. karena mereka yang punya kajian juga soal reklamasi itu ya sejauh ini kita masih terus menyuarakan untuk hal-hal itu walaupun kita tidak turun secara lembaga ataupun organisasi tapi kita membantu untuk memberikan pemikiran-pemikiran kita yang sekiranya bisa membantu juga teman-teman dari Walhi itu sendiri. Iya, makanya makanya kemarin kan kita sempat apa namanya di Twitter kan sempat jaring sama Menteri Susi itu yang mengenai reklamasi kan sempat Ah, itu kan sempat ya. mereka cekcok gitu kan mengenai reklamasi yang ada di sana. Sebenarnya apa sih akibat dari efek-efek dari efek dari kita bilang perluasan baik itu reklamasi dan investasi yang besar-besaran di sana sebenarnya. Nah di situ efeknya yang ditimbulkan oleh reklamasi itu ya tentu salah satunya lingkungan yang akan Hmm. dibabat habis di situ karena di situ merupakan salah satu tempat pariwisata dari mangrove juga kan di situ juga Oh, ada mangrove. ada mangrove. Eh, Oke, oke. mangrove juga di situ yang hingga saat ini juga dibabat habis oleh para investor itu sendiri sehingga memang itu yang menjadi titik fokus dari teman-teman juga Hmm. karena di situ memang mangrove-nya sudah tumbuh subur tapi pada hari ini ya terlihat jelas bahwa ada yang dibabat habis di sekitaran situ dengan berbagai cara lah dengan membuang sampah sembarang dan eceng gondok juga banyak di situ sehingga membuat mangrove itu akan cepat mati gitu. Makanya kemarin kami dan teman-teman juga berinisiatif agar menanam lagi kembali mangrove-mangrove di sekitaran tempat reklamasi itu sendiri. Oke. Berarti GMKI tetap ikut ya advokasi-advokasi begitu. Menyuarakan mengenai tentang masalah lingkungan tetap ya Pak Ketua Ya, ya. Memang kita tetap menyuarakan hal-hal itu dengan teman-teman apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman tentu kita selalu siap, GMPI selalu siap untuk melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan sekitar kita. luar biasa memang ini. Ini patut Ampun. untuk patut untuk dibuat jadi pengurus pusat ini sebenarnya ini. Dibuat khusus bidang lingkungan, agraria dan lingkungan tuh. Nah, Harus cocok. cocok ini, harus ditertibkan nanti di pengurus pusat ini. Nanti kita kasih slot lah pengurus pusat Nah, GMKI kan. Kalau aku nanti tukang dorong aja gitu. Ayo. Yang penting aku tertib dalam jalur kan. Kalau Pak Ketua kan harus harus kita naikkanlah ke atas pimpinan-pimpinan ini siap, kan. siap. Kan. Jadi sudah ada pilihan kah di kongres ini? Abstain, abstain. Abstain. Kita fokus evaluasi. Evaluasi ya. Memang kapan kompercapnya kalian? Kita Januari kan. Januari, pertengahan Januari. Aku makan dulu ya. Siap. Lanjut. Januari ya. Wah. Ya, Berarti tidak bisa pengurus pusat nunggu tahun depan. ya tidak bisa memang. Ya kita selesaikan dulu perkara yang kecil toh. Tidak mempercepat kompercap ya. Jangan. Ada kayak cabang itu mempercepat kompercap tuh. Iya ada yang sudah menjelang ini kan. Dipercepat kompercapnya.
Tiba-tiba saya convert job, weh, luar biasa. Oke, kita masuk terhadap Bali. Nanti game Kai baru kita bicara game Kai ya. Game Kai ini banyak yang kita bicarakan soalnya. Tiba-tiba mendadak Pleno 3 dan Kompercap mereka KSL tiba-tiba Kompercap ya kan game Kai saat ini menuju Panjang memang Manokwari. kalau bahas game kayak. Panjang. Oke, kita bahas yang singkat-singkat aja lah. Oke, Ya, hal apa yang tidak diketahui oleh orang banyak mengenai Bali? Kan Pak Kecap kan dari 2016 kuliah di sana juga. iya. Betul. Hal apa yang tidak diketahui oleh orang lain mengenai Bali, Pak Kecap? Nah, terkait dengan kalau saya sih melihat lebih kepada budaya dan juga agama dari orang Bali itu sendiri karena pada hari ini kan budaya dan agama di Bali itu sendiri memang tidak bisa tidak bisa dipisahkan, keduanya saling sudah menyatu sehingga sekarang kan banyak juga teman-teman dari luar itu yang kadang ada yang buang air di dekat pura, ada yang sembarang-sembarang kan. Nah, itu Ada juga begitu ya? ada begitu. Makanya kan mereka juga tidak mengetahui bahwa betapa betapa pentingnya pura itu bagi orang-orang di Bali itu sendiri, Hmm. tentang budayanya mereka, tentang agamanya mereka itu kan menjadi satu satu bagian yang tidak terpisahkan hingga pada saat ini, sehingga itu juga menjadi daya tarik bagi orang-orang di luar agar Hmm. bisa melihat lebih dekat Bali itu seperti apa. Karena itu yang menarik kalau menurut saya di Bali ini selama saya tinggal di sini, memang itu sangat menarik untuk dilihat lebih dekat dan mengetahui apa saja yang mereka lakukan terkait dengan budaya dan juga dengan agama mereka sendiri. Karena ada juga misalnya budaya ngaben, Hmm. budaya nyepi, itu Hmm. kan menjadi suatu budaya yang betul-betul khas di Bali sendiri. Apalagi kalau soal nyepi, Hmm. itu kan biasanya ada kuningan, galungan, dan hingga pada akhirnya nyepi itu kan itu yang menjadi daya tarik juga dari orang luar, sehingga mereka pun banyak orang dari luar negeri yang melihat Bali lebih dekat dan banyak sekali yang tertarik juga dengan keindahan di Bali itu sendiri. Hmm. Jadi gini Pak Kecap, ada momen spesial nggak ketika game KI khususnya juga Pak Kecap ketika ada suatu kita bilang hari raya yang dilaksanakan di Bali ataupun khususnya agama Hindu yang ada di sana, ada momen spesial nggak yang dialami oleh Pak Kecap kayak apa gitu, entah keterlibatan atau ada agenda dikasih makanan dan segala macam begitu Pak Kecap? Kalau Hmm. agenda spesial dari kami sendiri yang kami rasakan hingga pada saat ini, memang sudah beberapa kali kami ikut ambil bagian kalau di sini kan biasa di Banjar terdekat kan, Hmm. untuk beberapa bagian kegiatan-kegiatan keagamaan, Hmm. kebudayaan itu biasanya kita diajak untuk setidaknya kita berkontribusi yang membantu mereka agar mempersiapkan beberapa ritual upacara keagamaan itu sendiri. Karena kita juga cukup dekat dengan pihak Banjar, sehingga beberapa kali juga kita membantu mereka dalam dalam persiapan untuk budaya-budaya, dan itu merupakan momen yang semisal sebelum nyepi itu kan biasa ada juga Hmm. persiapan-persiapan menuju itu ya. Ya. Kita membantu mereka untuk saling saling mensosialisasikan kepada teman-teman kita yang dari NTT, karena lebih banyak yang tidak memahami soal hal-hal ataupun budaya itu sendiri. Jadi sebenarnya yang kalau orang Bali pastinya ya masyarakat Bali yang memang menjaga dan melestarikan budaya itu sangat apa namanya, saya bilang menghidupi budaya itu ya berarti di Bali. Yang menjadi masalah adalah orang-orang pendatang sebenarnya ya ke Bali itu ya. Iya betul. Itu menjadi karena kalau mau dilihat secara dekat ya memang banyak sekali orang dari luar yang sering membuat rusuh, sering membuat masalah, itu yang hingga pada hari ini juga kita dengan teman-teman yang lain Hmm. dari luar Bali yang sedang memperbaiki hal itu agar kita juga jangan tercoreng juga nama kita dari luar seperti itu. Karena sudah banyak orang-orang di Bali ini yang merasa bahwa kita ini hanya datang untuk merusak Bali ini.
Makanya Hmm, kami juga dengan teman-teman mencoba agar memperbaiki hal iya itu ya. sehingga kita juga punya dampak lah di Bali ini dan khususnya di Kota Denpasar sendiri. Hmm. Berarti memang gini ya, memang apa namanya kayak kita, aku juga kan di Kalimantan Tengah ini juga sama, Kaharingan itu kan Hindu juga, sama-sama Hindu ya. Jadi mereka itu memang betul-betul kalau bicara tentang merawat lingkungan alam itu mereka betul-betul apa loh, menghidupin banget loh. Bahkan apa namanya kita melihat setiap mereka punya kegiatan dan segala macam itu mereka kayak melestarikan alam itu, kayak mereka tuh bersahabat dengan alam itu yang memang betul-betul menjadi pembelajaran buat kita pendatang ini gitu, supaya di mana langit dijunjung di situ langit dipijak, kan begitu ceritanya nih, ya kan? Makanya kalau kita lihat anak pendatang-pendatang saat ini kan ada, kalau bahasa Bataknya itu sok-sok preman kali gitu loh. Padahal padahal tulang keringnya masih kering kan, belum kita basahin. Kalau kita basahin bahaya tulang keringnya itu kita basahin kan. Makanya harus tertib-tertib dulu kan gitu loh. Terus kalau game KI ke depannya mau gimana di Denpasar tuh Pak Kecap? Game KI ke depan. Gak kedengaran suaranya Pak Kecap. Kalau kalau kami sendiri di Denpasar ya ke depan tentu apa tentu lebih lagi untuk membangun dan mencoba untuk apa setidaknya memperbaiki nilai nilai-nilai nilai-nilai kami yang karena kami juga di Denpasar sendiri kan lebih banyak teman-teman yang dari luar NTT kan yang Hmm. berkuliah di sini sehingga memang betul-betul kami juga ingin menunjukkan kepada mitra kerja kami, mitra kritis kami di sini bahwa kami hadir di sini bukan hanya sekedar hadir tapi kami juga ingin mempunyai dampak terkhususnya di Kota Denpasar Hmm. dan agar juga kami tetap pada pelayanan agar juga kami tetap pada pelayanan kami di GMKI itu sendiri, di gereja, di perguruan tinggi dan juga di masyarakat itu bisa nampak dan beberapa kali juga kami sudah membangun komunikasi juga dengan pihak-pihak di Kota Denpasar salah satunya kemarin soal PKM Apa itu PKM? masyarakat yang waktu masih naik-naiknya COVID itu ya kami mencoba bergerak untuk menanyakan apa sih dasar dan apa sih dampak dari PKM yang dilakukan di Kota Denpasar dan setelah itu kami juga mensosialisasikan hal itu agar masyarakat juga paham dari PKM itu karena masyarakat di lingkungan sekitar pun yang kami tanyakan yang mereka juga masih bingung soal hal itu. Nah, itulah yang ke depan juga sekiranya kami bisa membuat lagi beberapa kegiatan untuk masyarakat sekitar agar mereka juga merasakan dampak dan pemerintah juga bisa melihat bahwa kami GMKI Hmm. mempunyai dampak yang Ya, setidaknya mempunyai dampak lah untuk Denpasar ini sendiri. makanya luar biasa memang Pak Kecap pusat ini. Harus harus diusung nih ke pimpinan pusat nih Pak Kecap kita nih. Oke, Pak Kecap, kalau kita melihat juga COVID-19 ini kan berpengaruh ya Pak Kecap ya di tengah apalagi Bali yang merupakan destinasi wisata kita bilang nomor satu saat ini di dunia ya, Bali ya nomor satu mengalahkan Thailand, Phuket Thailand itu. Nah kalau kita melihat sekarang ini efek-efek dari wisata ini melalui COVID ini apa sih? Maksudnya dampak dari COVID ini melalui wisata yang ada di sana itu. Efek dari efek dari COVID Hmm. kepada pariwisata Bali hari ini memang sangatlah anjlok lah ya. Hmm. Kita bisa lihat dari menurunnya para turis-turis yang datang untuk berlibur di Bali sendiri dan bahkan di beberapa lokasi itu juga memang masih ada pembatasan-pembatasan Hmm. untuk masyarakat sendiri agar bisa merasakan pariwisata hingga saat ini. Hmm. Nah, itu juga yang kemarin kami dan beberapa organisasi mencoba agar mendeklarasi pariwisata Bali sehingga bisa nilai jualnya kembali naik agar Ya. orang-orang dari luar juga bisa merasakan pariwisata di Bali ini sendiri karena hingga saat ini pun
untuk khususnya untuk turis yang ingin merasakan pariwisata di Bali memang belum terlalu dibuka secara luas seperti kemarin-kemarin, karena masih masih takut juga pemerintah di sini untuk membuka itu. Memang ada beberapa isu kemarin akan dibuka, tapi masih dalam pertimbangan yang matang agar betul-betul datang dengan tidak membawa virus itu, agar tidak menjadi klaster baru lagi nanti di bagian-bagian pariwisata itu sendiri. Memang sangat berdampak kalau di Bali karena bisa dilihat di beberapa lokasi pariwisata hari ini ya sangat sepi. Iya, iya, Misalnya Kuta di Legian itu kan memang sangat sepi dan iya, benar. jam 5 jam 6 itu hampir sudah tidak ada orang lagi di sekitaran situ, dan itu memang dirasakan dampaknya hingga saat ini. Berarti kalau saat ini memang fokusnya pemerintah di Denpasar itu kan fokusnya kan pemasukannya kan kebanyakan dari pariwisata ya, yang dimana kita bilang turis-turis dan segala macam itu. Terus strategi apa ini yang dibuat nih? Apakah nanti diperbolehkan apa namanya pariwisata buka dan para turis bisa datang dari luar negeri atau gimana gitu? Soalnya di Kalimantan Tengah ini sudah bisa orang nongkrong ngopi-ngopi nih di sini. Aku nggak tahu kalau di Bali gimana di Bali. Kalau di Bali memang belum belum terlalu terbuka untuk hal-hal semacam itu di beberapa tempat, tapi ada kemarin juga sempat kerjasama juga dengan Kementerian Hmm. Pariwisata dan juga mengundang ada juga teman-teman dari GMK yang ikut hal itu agar bisa menjual kembali pariwisata keluar keluar Bali ini sendiri dengan beberapa agenda di beberapa titik lokasi pariwisata yang memang menjadi hits lah di Bali, Hmm. di beberapa pantai dan juga di beberapa tempat, agar orang dari luar juga bisa melihat bahwa saat ini Bali sudah aman dan teman-teman pun bisa hadir di Bali untuk merasakan pariwisata itu sendiri. Karena Iya. memang kemarin juga ada 2, 3 orang lah ikut dalam Hmm. kegiatan itu untuk mempromosikan pariwisata Bali di beberapa titik yang menjadi fokusnya pemerintah hingga saat ini. Karena memang Bali fokusnya dan fokusnya dari pemerintah Bali yang menghidupkan kembali pariwisata ini, karena pendapatan terbesar Bali ya pariwisata ini, Ya benar-benar seperti itu. sepakat sih gue itu. Kalau gitu sepakat gue. Gue melihat GMKI di sana itu betul-betul menjadi partner untuk memberikan solusi sih sebenarnya. Ini yang Ya, memang ini yang memang kita tunggu-tunggu sebenarnya, pergerakan-pergerakan mahasiswa itu. Apalagi khususnya GMKI yang kita tahu lah bahwa fokusnya itu kan menghadirkan shalom katanya. Shalom Allah ya, ya. Ini bahayanya ini kan di situ. Menghadirkan shalom Allah ini kan susah kita ini kan. iya, 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 Ya, betul, menghadirkan betul. shalom Allah katanya. Ini susah kita. Makanya kita GMK ini Kerja harus keras, apa? kerja keras. Kalau orang bilang berjuang. Masalahnya sampai kapan kita berjuang? Berjuang terus, terus berjuang. Lama-lama anjlok kita. Anjlok kita, kapan kita apanya menikmatinya? Walaupun berjuang kan susah gitu ya. Ya, tapi Berjuang dulu, berjuang. hasilnya belum datang. Ya ini aku juga nih berjuang ini supaya subscribernya banyak nih. Tolong kalian subscribe dulu. Pelit kali kalian subscribe. Masih 308, udah capek kali ya, udah bagus-bagus aku buat. Udah belajar-belajar media-media bagus-bagus buat begini, tetap aja nggak ada yang subscribe. Minta tolong ya, udah ngemis aku ini, minta tolong. Oke, kita masuk ke ranah gini, Pak Kecap. Kalau Siap. kita lihat kan saat ini kan, kita masuk ini kan GMKI yang kita lihat apa? Aku anggap gini loh. Aku anggap banyak, kan aku GMKI Jakarta dan juga ada juga di GMKI Palangkaraya, dan kita pernah ke sana kemari, ada ke Bandung dan segala macam, aku udah keliling lah lihat GMKI. Tapi memang ketika Pak Kecap cerita mengenai tentang gerakan-gerakan anak-anak GMKI di Bali sana, itu memberikan suatu prototipe, contoh begitu. Kita nggak bicara banyak, berkontribusi banyak ya, tapi setidaknya kita ikut terlibat, memberikan tenaga, waktu, pikiran kita untuk kita bisa membantu. Apalagi di tengah COVID seperti ini kan kita nggak tahu ya, kita aja belum tentu kita makan sekali sehari Pak Kecap. Iya. Iya kan, aku aja baru makan hari ini nih.
Baru makan nih. Sejak kapan kita makan begini kue-kue begini kan? Biasa makan nasi kan? Mana kenyang makan roti? Ya kan? Nasi yang penting. Nasi yang lebih penting masalahnya. Kalau nggak Indomie kan, Indomie kan sudah makanan pokok kita masalahnya. Oke, kita eh, melihat ya, kalau kita masuk GMK ini, harapan ke Pak Kecap mengenai GMKI di kepemimpinan yang akan datang di 2020 ini kan pergantian tampuk kepemimpinan. Menurut Pak Kecap, apa yang Pak Kecap harapkan untuk GMKI sebenarnya untuk 2022 pemimpin-pemimpin selanjutnya ini? Nah, kalau berbicara soal GMKI ya tentu mungkin Bapak Petrus juga tahulah keadaan 2 tahun belakangan seperti apa, dan memang banyak hal yang harus diperbaiki ke depan. Apalagi kalau kita berbicara soal GMKI tentu tidak terlepas dari pengkaderannya sendiri. Nah, itu juga yang menjadi fokus saya kali ini di Kongres, hingga memang betul-betul barang itu juga bisa diperbaiki ke depan kan. Tapi kalau menurut saya itu pemimpin ke depannya harus bisa harus bisa memperbaikilah GMKI 2 tahun ke depan dengan hal-hal yang kemarin sempat di hal-hal buruk lah kalau menurut saya di GMKI yang sudah jauh dari nilai-nilainya. Tentu ke depan ada beberapa calon dengan pokok pikiran yang luar biasa. Sekiranya itu bukan hanya menjadi pokok pikiran yang dijual ke sana kemari, tapi kalaupun terpilih ya bisa dijalankan dengan baik lah, bisa dikawal dengan baik agar semuanya bisa direalisasikan dalam 2 tahun ke depan. Atau dalam tempo sesingkat-singkatnya ya? Ya, kalau bisa ya seperti itulah. Memang kebanyakan visi misi memang. Kebanyakan jual-jualan. Aduh. Tanpa olah-olah. Kalau aku harapanku cuma satu sih, di saat nanti ada yang di saat nanti pergantian kepengurusan ya, aku nggak pengen lah ada cabang yang di Karteker tiba-tiba kan. Jangan di Karteker, berat. Masalahnya kan historinya kan ada, baru dilantik mereka berapa bulan kan, baru 2 bulan dilantik langsung Karteker kan. Itu memang berat tantangannya. Tantangannya berat Bapak, aduh susah kita nih, makanya. Tapi memang PR banyak sebenarnya di GMK ini Pak Kecap. Apalagi kita kemarin yang kita ke Salatiga itu. Aku bilang itu ya. Nah, itu seperti kita itu kayak gak, ini apaan gitu loh. Ini barang apa gitu. Sampai kita bingung loh. Ini barang katanya ada tapi nggak pernah dirasakan. Jadi ini barang gaib ini ya. Orang anak-anak. Tidak pernah dijalankan, tiba-tiba evaluasi. Apa maksudnya ini? Ya, kita di sana hanya ketemu bangun jam 11, bangun jam 12, acara jam 8 ya kan. Gimana mau selesai barang itu ya kan? Karena kita nggak tahu barang ini apa kan, barang ini kan. Makanya ketika bicara tentang GMKI sebenarnya memang banyak PR. Dan kalau aku udah keliling berbagai cabang gitu Pak Kecap ya. Memang fokus utama memang pengkaderan ini Pak Kecap. Di GMKI ini. Apalagi contoh ya, ketika kita bicara tentang kita berada di satu wilayah, contoh kita bilang Denpasar, bagaimana caranya ketika GMKI hadir di Denpasar itu bisa menjadi menjadi terang lah, kalau kata Primantuan itu kan, menjadi terang. Setidaknya jadi lilin aja, nggak usah mau jadi lampu di tengah jalan, lilin aja. Lilin kan pasti bisa menerangi sekelilingnya gitu. Makanya gue bilang saat ini kalau GMKI ada aja. Jangan pernah mati. Yang penting jangan lilinnya itu jangan lilin ulang tahun kan, ditipu orang susah kita kan. Aku bilang harus GMK itu harus jadi terang lah, kayak punya Pak Kecap ini kan sudah membantu banyak itu kan. Apalagi Pak Kecap kita bilang ini dari sekcap kecap ya kan, tiba-tiba jadi ketum kan, kita nggak tahu kan barang ini jadi apa. Jadi apa? Bukan lahan basah ini.
Gerakan tanpa olah-olah. Aduh, ampun, susah kita nih kalau bicara game kayak ini memang. Maka tadi aku juga kan sama Pak Kabit Medco tuh bicara juga banyak. Aha. Tapi fokusnya bicara mengenai media. Karena aku bilang kan kita ini game KI, aku bilang. Tapi kita bicara media aja coba tuh. Kita tuh nggak ada bro gerakan di media kita itu. Kita tuh kayak ikutin orang loh. Contoh kita bilang ya satu kegiatan yang kemarin reformasi di korupsi itu. Kita tuh malah ikutin mereka loh, nggak kita yang buat sendiri loh. Itu kayak gila ini gue bilang nih. Kita malah orang bilang Kristen itu pemuda Kristen harus menjadi pelopor ya kan, menjadi yang utama. Ya. Pasukan Garda Kristus kata ya kan, harus di depan membela masyarakat, mengutamakan masyarakat. Ini kok ikut-ikutin dalam hati. Aduh, masuk pula ke kami kan, mati lagi kita barang ini. Kami berat. Kami berat. Aduh. Tapi Pak Kecap ke Manokwari ya? Siap, tanggal 19 sore berangkat. Waduh, aku gak bisa ke sana ya. Aduh. Tapi tanggal 20 pagi baru sampai kita, Bah. Kenapa Panjang naik apa? pesawat. Nggak mungkin lah. Berapa jam sih? Selamat. Berapa jam dari sana ke sini? Hitungannya itu dengan transit 22 jam kan. Gila, apalagi dari Kalteng. Berapa lama gue nyampe sana? Transitnya di Jakarta paling lama. Bukannya dari Bali bisa langsung ke itu ya? Bali ke Papua itu bisa? Dari Bali biasanya Makassar kan satu kali transit. Iya. Cuman yang saya dapat tiketnya 2 kali. Ya kita ikut panitia yang beli saja tuh. Sudah gratis kalau kita protes lagi. Oh, panitia yang beli ya? Iya, panitia yang kasih. Berapa orang? Kita ikut yang gratis. Pulang pergi kayak itu? Satu orang saja yang ditanggung pulang pergi. Satu orang pulang pergi ditanggung tuh. Berapa sih ongkos ke Papua itu bro? Cap? Dua lebih lah yang saya lihat di tiket yang panitia kirim. Pulang pergi kayak itu? Baru pergi. Enggak jadilah. Kita pergi ada, tapi pulang nggak pulang kita kan susah barang ini. Pulang naik kapal lewat Ambon tuh. Wah, janganlah, jauh kali. Berapa minggu itu ke Bali Manokwari. Itu cuma 4 hari pula kan. Kalau sebulan nggak apa-apa. Mau awak, ini 4 hari di sana ngapain? Ya kan? Kalau sebulan mau lah, atau dia jalan-jalan ketemu bupati, gubernur ya kan? Ya. Apa cap? Konas juga nanti kan. Langsung Konas kah? Konas 2 hari. Bukannya Konas di mana emangnya? Memang di Manokwari juga Konas? Konas di Tentena, mereka batalkan di Tentena, pindah ke Manokwari. Berarti mereka nggak udah menyalahin aturan Kongres dong ya, kesepakatan di Kongres di Jakarta ya? Ya PP kali ini ya suka-suka mereka lah buat kayak mana GMKI kan. PDSP kan? Tiba-tiba SP3, tiba-tiba Konas, tiba-tiba Kongres. Pokoknya semua serba mendadak. Ya kan pengurus pusat itu tidak mungkin kita melawan. Siap-siap aja lah. Konsil tiba-tiba disuruh. November sudah pada selesai. Tiba-tiba di rundown acara Kongres, ada studi meeting. Apa maksudnya? Kita tanya, tidak ada yang balas. Astaga naga ya Tuhan Yesus, ampuni aku ya Tuhan. Baru disuruh swab kita, Pak. Oh, dibayari juga? Tanggung sendiri. Mau mati cabang. Sekali swab berapa? 900 kita di sini. Tuhan Allah bilang. Nggak jadi aku pergi.
3.400.000 mau dari mana? Mereka bilang kalau tidak swab kita pulangkan. Weh, saya bilang kalau saya sudah mau keluar kalian beli tiket pulang, saya pulang. Tapi kan nanti Pak Ketua nggak memilih dong. Kan tinggal calling. Ini atur dulu. Kalau dulu kan yang diatur kan ongkos. Sekarang yang diatur atur dulu swabnya aja, swab aja diatur. Kan selesai barang itu. Makanya ada yang tanya kan pilih siapa, saya bilang belum kita. Ada arahan kalau tiket PP ada bisa kita pilih. Jangan cuma tiket PP dong, swabnya harus juga. Swab itu 900.000, 3 orang 2,7 Pak. Dari mana duit kita 2,7 cabang? Iya kan? Apalagi lahannya lahan kering ya kan? Bukan lahan basah kan? Aduh. Kongres awal bulan baru mereka kirim kantor. Luar biasa. Aduh, kalau mau ngomongin game kayak ini memang nggak selesai. Kayak muskom mereka buat. Tiba-tiba baru Thor masuk awal bulan. Usah juga kita ini kalau baru Thor masuk baru kita membuat proposal. Astaga naga. Konsul sudah kah di sana konsul? Udah selesai. Konsul kita wilayah 5 paling pertama kan awal September. Awal September ya. Itu wilayah 5 wilayah apa aja sih? Masuk Malang kah? Ya, Malang, Mataram, Denpasar, Badung, Surabaya. Oh, ini kayaknya satu suara nih. Wilayah 3 provinsi. Iya, tapi satu suara kayaknya nih. Ya kalau Denpasar satu aja suaranya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Pak Kecap, menuju Manokwari, kan kita sudah bicara Bali tadi dan gerakannya dan budaya. menuju kita bilang Manokwari ya, GMK ini. Aku akan sebutkan nama-nama, Pak Kecap pilih salah satunya ya. Nah, enggak, ini itu? Yang menurut Pak Kecap itu yang dekat sama Pak Kecap ataupun bicara tentang eksistensinya lah, eksistensi ketenarannya lah kita bilang ya. Dan kita bilang bicara tentang kapabilitasnya lah. Aku sebutin nama, nanti Pak Kecap pilih salah satu gitu ya. Sepakat ya? Siap. Nah, ini cuma cuma tanya-tanya begitu saja, tidak serius, tapi hiburan buat kita. Oke. Aku akan masuk ya. Yang pertama, ini pertanyaan pertama. Jeffrey Gultom apa David Sitorus? David Sitorus. Oke. David Sitorus apa Johnson? Masih David Sitorus. David Sitorus atau Al Henry? Tunggu dulu, Bapak jangan kasih pertanyaannya itu saya kemudian kehitung pasti ya luar biasa lah mereka 2 tahun ini kan di atas lah. yang bidang kabit-kabit aja biar bisa ini kan. Oh bisa oke. Maksudku begini. Luar biasa beliau. Aku nggak bilang, kita bicara tentang nama-nama yang kita ketahui yang dibicarakan naik ya kan, Kita nggak tahu kan ini bicara tentang kedekatan emosional kita saja dari nama-nama itu. Dari nama-nama itu ini kan pertanyaan. Kita pilih pertanyaan pilihan ganda, tapi kita harus pilih salah satunya kan gitu. Siap. Pak Sek, jangan, ini bukan soal jabatan ini, tapi ini soal kedekatan. Contoh kayak aku bilang begini, mau jadi, ini kita bilang ya, mau jadi bupati apa anggota dewan? Pak Kecap. Bupati lah. Oke, mau jadi bupati apa menjadi DPR RI? DPR RI. Nah, ini pilihan ya. DPR RI apa gubernur? Masih DPR RI. Nggak mau kerja capek kayak gue ya, jadi gubernur ya. Apa yang capek-capek di daerah?
Mau jadi DPR Langsung ketok palu kita. ketok palu ya, pimpinan sidang ya. Jam DPR. 1 kita buat sidang kan, jam 2 ketok palu. Kalau lagi tidur. Tapi jangan sampai nggak ada berkasnya lah, harus ada berkas lah. Memang Berkas jam 3 baru diurus. Jam 6 keluar berkasnya kan. oke, DPR RI apa menteri? Wah, berat ini. Nah iya, aku tanya itu, DPR RI apa menteri? Tapi hati-hati di reshuffle ya. Wih, DPR RI lah. DPR RI. Kalau menteri kan tiba-tiba kita di reshuffle kan. Waduh. Dapur nggak ngumpul ya. Oke, itu pertanyaan begitu aja yang sesuai dengan kemauannya kita. Makanya nanti aku tanya mengenai tentang para kandidat. Enggak Boleh kembali para kandidat. boleh. Kita kembali kepada kandidat ini. Ya. Aku Siap. masuk ini yang ku tahu aja kandidatnya. Enggak ada yang ku tengok di Facebook. Facebook kan mereka sudah publis semua kan. Kayak pengurus pusat semuanya maju. Maju jadi Semua maju Pak, petarung semua kita Iya. GMKI. tapi ukur kancing juga lah. Oke, kita ulang ya. Oke. Ya. Tadi Jeffrey Gultom apa David Sitorus? Terus. David Sitorus apa Henry Farah? Berat ini. Henry Farah. Henry Farah apa Johnson? Henry Farah. Henry Farah apa Noto? David Aspal. Ini yang pusing. Ayo. Kalau saya Mas Noto. Noto, oke. Oke. Masuk lagi ya. Noto Ya, atau Rico? Mas Noto. Noto apa Bernardo? Masih Mas Noto. Oke. Sudah, itu aja pertanyaan. Cuma itu yang maju, nggak ada yang lain kan? Ya, Itu. ya. Tapi kalau Henry Farah dan Mas Noto itu yang berat. Dua orang ini kan berbahaya Pak, pokok pikirannya. Pokok-pokok pikirannya ya. Nyeri. Ada yang berdikari. Sama satu lagi siapa? Kalau Bang Henry apa? Reposisi. Reposisi. Memang betul. Memang semua tagar-tagar yang dibuat oleh para kandidat itu memang bagus. Pokok-pokok pikiran mereka. Tapi masalahnya kan kita seperti sampaikan lagi, ketika sudah jadi ya monggo lah, entah satu yang dikerjakan. Tolonglah sesuai jualan tuh. Karena kan walaupun padanya kan misalnya kita tidak memilih dia untuk menjadi ketum, tapi kan dia konsekuensinya tetap dia ketum kita bersama kan. Iya, tidak ada ketum barat, tidak ada ketum timur ya. Ya kita sama-sama ini tuh, sama-sama kawal lah barang itu biar jadi dia. Biar jadi dia. Kita ini kan juga GMKI, ut omnes unum sin katanya kan. Agar semua satu adanya kan. Memang agar, kata depannya agar. Karena nggak nyatu-nyatu, makanya dibuat agar semua satu kan gitu bahasanya. Agar ini kan berat. Agar semua satu adanya. Ya, kan, semua kan itu agar semua satu adanya kan, masalahnya belum satu masalahnya, makanya agar ini kan himbauan nih. Iya. Kalimat himbauan. Kalau seandainya omnes umum Kalau sin yang lain tidak mau. tidak mau gimana kan? Kalau omnes umum sin satu adanya kan itu baru enak kan. Ini agar semua satu adanya kan susah barang ini kan. Itu loh. Kata agar nih, kalau aku nggak mau, kau mau apa? Terserah ya kan, suka-suka aku ya kan. Gitu, makanya susah. Oke ya. Itu juga pertanyaan itu berat. Makanya aku nanti pertanyaan ini jangan kau kasih tahu nanti sama kecap-kecap. Kecap-kecap ada berapa orang nih hubungin nih. Mereka oke. Nah, nanti aku tanya dulu di situ kan. Berjadi barang itu. Kalau Tobelo besok kan sudah jelas sikapnya. Timnas ya. Diajak terus. Diajak terus. Tunggu dulu. Oh, diajak. Tunggu dulu nanti sampai arena kita ngopi biar konkret barang ini. Oh, wes, ini baru Karena jelas. kan kalau lihat telepon ini kan olah-olah semua kita.
kita sama-sama tahu lah bilang ya. Kita sama-sama tahu, ente tahu kita, ane tahu ente, ya kan? Kita sama-sama dalam lahan basah yang sama ini. Jadi mau pakai traktor mana kan buat garap lahan ini? Timnas kah, reposisi kah, berdikari kah? Aduh, gerakan keteladanan pun jadi bilang ya. Yang penting digarap Kawan. bersama-sama. Kawan benar. Aduh. Aku nih, makanya aku bilang memang GMK ini luar biasa. GMK ini menuju kongres ini kok semua tiba-tiba menjadi kawan, menjadi Bapak kan lihat di 002 kan belum ada flyer yang keluar. Siapa 02 ini? Belum ada kan yang promosi. Belum ada, belum. Ya semua kan petarung 01 semua. Ya ujung-ujungnya 02 itu sebagian itu yakin kita tes. Kita ini kan sudah pengalaman tes ombak, ya kan tes ombak aja itu barang itu. Karena pukul tinggi dulu tuh. Pukul tinggi. Masalahnya ketinggian. Memang kata Bung Karno, bermimpilah setinggi bintang di langit. Nah, kalaupun engkau jatuh, katanya, engkau jatuh di antara bintang-bintang. Masalahnya belum selesai itu peribahasa. Kalau udah melewatin bintang-bintang, kau ketemu aspal, sakit barang ini. Tiba-tiba disemak belukar. Semak belukar kan. Maka jangan tinggi-tinggi kali. Aku selalu bilang begini sih. Kalaupun mau jadi pemimpin, oke lah kita bilang ya. Kita bicara tentang sosok pemimpin GMK ya saat ini. Kalaupun kita bicara pemimpin pakai cap ya, setidaknya dia bisa ukur kancing gitu loh. Ketika lu mau nyalon tuh, pakai cap kan contoh gini. Ketika kamu jadi ketua cabang, pakai cap kan ukur baju dulu kan. Cocok nggak gue jadi ketua cabang gitu? Nah, masalahnya saat ini banyak ini merasa cocok gitu loh. Merasa cocok aja dia. Masalahnya nggak cocok kalau kita lihat kan menjadi pemimpin suatu saat di GMK ini. Makanya gue bilang, come on lah, gue bilang nggak harus jadi pemimpin kok untuk membuat perubahan begini. Aku aja anggota biasa buat kopi daring nih. Pembicaranya ketua cabang semua kok, kawan-kawan kita kan. Nggak harus jadi pemimpin. Makanya aku sebenarnya membuat ini karena aku pikir, ya aku punya kawan-kawan seluruh Indonesia, mengapa mereka nggak berbicara mengenai tentang daerah masing-masing, contoh Bali dan pasar dan segala macam, bicara tentang itu, kita publiskan, dan ini juga salah satu bentuk eksistensi cabang gitu loh, berbicara apa sih kinerjanya, bukan bicara kita sidang, bukan ya, ada cabang kan punya sistem organisasi sendiri masalah mengenai itu, tapi kan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa GMK hadir loh di tengah-tengah masyarakat gitu loh. GMK itu hadir, GMK itu ada gitu. Dan masalahnya ini keberadaan GMK ini gitu. Memang keberadaan GMK saat ini memang terkenal kali gitu loh. Iya. Bukan masalah masalah Panji. Masalah masuknya ketua kita kan, pimpinan itu ya kan, barang itu kan. Itu memang terkenal kita kan sampai di TV-TV ya kan. Terkenal kita. Di cabang ditanya-tanya. Datang. Orang kami ini, saya bilang bukan Bapak. Orang kami. Bukan Pak, ini orang kita, bukan orang kami ini. Kita bukan kami ini. Aduh, bahaya. Karena kalau saya lihat banyak yang maju ya, karena memang mungkin kita di GMK kan tidak ada satu indikator yang pastikan yang mengatur hal itu, mulai dari atas sampai di komisariat. Seharusnya kalau menurut saya ke depan harus adalah indikator-indikator yang pasti supaya orang juga jangan hanya asal maju ketika sudah menjadi pengurus pusat tanpa mengukur dirinya sendiri. Artinya kan ada indikator yang harus dia lewati agar barang ini dia harus mencapai ini agar bisa menjadi umum. Menurut saya kan. Sebenarnya di GMK ada itu pakai cap. Ada. Contoh kalau pakai cap lihat kriteria masuk di kriteria itu harus menjalankan PDSPK. Harus bawa sertifikatnya. Contoh nih, ketika kita bertanya, apakah aku sudah melaksanakan PDSPK di pola dasar kepemimpinan kita itu kan? Kalau dia katakan iya, mana buktinya sertifikatnya kan gitu? Iya. Nah saat ini kan nggak ada, makanya ada itu lagi dihilangkan. Karena apa? Memang nggak PDSPK masalahnya calon-calonnya. Karena banyak kan yang tidak PDSPK
Tiba-tiba di pengurus pusat kan saya juga, luar biasa juga ini orang. Ya kan dalam hidup ini ada 3 katanya. Berdoa, berusaha, ya kan? Nah, Bersabar, orang dalam, ya kan? Itu bahasanya kan. Harus sih. Kita ini kan bukan kita siapa-siapa. kita ini kan mau berdoa berusaha, tapi kalau orang dalam gitu tidak kuat, hancur kita. Tapi Pak Kecap udah punya orang dalam pastinya nanti. Tergantung kita ikut gerbong yang mana. Lambat naik bus berarti penuh bus kan, waduh. Masalahnya Pak Kecap yang ketinggalan nentuin sikap kan. Berat, saya masih dalam pertimbangan, makanya saya bilang ya nantilah sampai di arena, walaupun terlambat kita masuk gerbong ya tidak menjadi masalah, karena saya juga tidak mempunyai kepentingan kali ini di kongres. Siapapun yang saya pilih ya tentu harus rasional dan objektif juga, karena jika melihat dari perjalanan 2 tahun belakangan ini dan hari ini, banyak juga teman-teman kita yang di Salemba yang hari ini maju ya. Hari ini juga 2 tahun belakangan kan tidak ada juga mereka yang terlalu membuat sesuatu yang terlalu wow di GMKI kan. Iya. Kegiatan-kegiatan yang terlalu wow yang artinya bisa menampakkan diri mereka bahwa mereka adalah sosok pemimpin ke depan. Tidak ada kan kalau mau dilihat 2 tahun belakangan ini. Apalagi dengan masuknya COVID ya, siapa yang bisa menunjukkan dia hari ini pemimpin, kan tidak ada. Ya hanya diskusi-diskusi biasa kan bisa juga setiap cabang buat itu kan. Bisa lihat. Iya, makanya memang ya harus jualan lewat inilah, pokok pikiran dan olah-olah sedikit toh. Manis-manis dikit, ya kan. Kalau enggak ya, soalnya kan dinamis barang ini, kita komitmen hari ini sampai di arena beda lagi kan, tidak enak juga dengan teman-teman toh. Harus dibawa, harus ada. Bangun. Iya betul. Biasa. Ya, itu Pak, kita kan semua punya hak untuk menanyakan barang itu. Jangan karena mereka di atas, mereka lupa kita yang di bawah, Wah. Jangan, itu salah juga. Karena kita dicari pada saat-saat seperti ini tuh. Tiba-tiba telepon masuk, Kecap apa kabar? Papa nomor baru ini. Bagaimana keadaan cabang, ya kan? Tiba-tiba ya Kecap tahu lah maksud saya itu, saya telepon karena saya bla bla bla. Ya, 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 ya. Tiba-tiba akrab saja kita. Saya juga kaget. Kemarin banyak. Selamat hari Minggu Kecap. Ini orang kaget jadi pendeta ini juga, samar-samar. Bapak aja yang sekolah pendeta kan nggak gitu-gitu juga. Jangan begitu dong. Aduh, malu kita ini. Aku yang malu begini ceritanya nih. Aduh. Walaupun aku sekolah pendeta, setidaknya aku mengerti memposisikan diri kan. Ini tiba-tiba semua selamat hari Minggu, Pak. Tiba-tiba ada saja yang kunjungan kan. Tiba-tiba ada yang telepon. Kalau saya, makanya tadi Bapak tanya soal 2 sosok itu ya, memang saya dalam pertimbangan 2 sosok itu.
Ya, Iya ya. Memang tulisan-tulisan mereka bagus. Bagus tulisan-tulisan luar mereka. biasa. Soalnya kan aku kopi daring pertama kali kan sama beliau. Nah, Sama beliau. Kami banyak banyak bercerita mengenai tentang berdikari itu ya. Kayak berdikari. Aku juga suka sama Bang Bernardo mengenai tentang gerakan keteladanannya bidang media itu. Bagus, bagus beliau. iyalah jangan gerakan keteladanan. Teladan kita kan hanya sang kepala gerakan. Iya, Jangan gerakan tambahan. makanya kan pengen mengembalikan kemurnian itu maksud beliau. Tadi aku cerita sama dia kan, diskusi-diskusi ringan tuh. Kayak gue bilang, oh ya mantap nih, gue bilang bagus, bagus bang, gue bilang. Nah, bicara, soalnya gini juga pakai cap. Kalau kita saat ini melihat game kayak ini kan, kayak kita ini gak ada eksistensinya loh. Gak ada baik, Iya, betul. eksistensi baiknya gak ada. Kita buruk terus di media. Bukan berarti kita. Berusaha aja kita. Iya, bukan berarti kita tidak Jadi suka. cabang berusaha baik, cuman di atas. Mereka gas aja terus ya. Pusing Tapi kita lihat. tapi setidaknya kongres kali ini tidak ada tolak kongres lah. Seperti tahun-tahun selalu yang berikut yang lalu. Jangan tolak kongres di Papua, Bapak. Kenapa Bapak? Salah lokasi kita masuk, Pak. Bisa rusak barang ini. Orang sudah persiapan matang di sana. Tertolak kan, Pak. Tapi menurutmu apakah tidak ada, saya yakin ya, ketika cabang itu meminta dirinya kepada menjadi tuan rumah kongres ya pastinya kan ada suatu apa kita bilangnya, kesempatan yang mereka ambil gitu loh untuk sesuatu yang lebih besar pastinya kan. Mana tahu jadi ketua umum dari cabang Papua kan kita nggak tahu, ya kan? Ya pasti Pak Kecap pun kalau seandainya ada ya, kita bilang seandainya dari cabang Jayapura atau Pak Korwil dan lain-lain itu naik, kita bilang Pak Kecap nggak mungkin nggak milih itu, pasti pilih itu. Pasti pilih itu. Sudah mau gimana pun Pak Kecap tidak akan bisa mengelak. Pasti pilih itu. Kalau memang aman sentosa barang ini, ya kan? Kan siapa dari situ kan? Bung Jeffrey Gultom. Merauke kan? Merauke toh? Beda lah. Beda yang ku maksud ini kan beda lah. Oh, ya. Beda. Ini kan lebih kalau Korwil 12 maju toh. Iya, kalau Korwil 12 maju nggak mungkin Pak Kecap nggak ke sana. Nah, ya. Iya kan? Ini kita bilang, aku belum masuk tadi. Antara Noto, Al Henry sama Korwil 12. Lu pilih mana? Woi, berat itu, Pak. Pusing kita. Mau gimana pun kau pasti milih Korwil. Dua nama itu memang pertimbangan memang. Ya, tapi kalau masuk lagi Bapak Korwil 12, waduh, rusaklah konstelasi. Pecah, hambur orang. Itu yang ku khawatirkan. Tapi kan saat ini beliau kan belum menentukan sikap kan, Bang Hector kan. Mau. Iya, beliau belum. Tapi kayaknya tidak lah. Iya, kan beliau juga PNS kan? Kalau tidak salah di PU kan? Gimana? Beliau PNS kalau tidak salah. Kalau gue salah, PNS kan di dinas PU kan? Kalau tidak salah. Tapi ya itulah kalau mengenai GMKI kita bilang ya, apa namanya? Karena kita tidak terlepas dari GMKI kemanapun berada ya, kita tidak terlepas dari GMKI. Mau apapun ya agenda kita, baik itu memperjuangkan lingkungan, memperjuangkan budaya, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan lain-lain, memang kita tidak bisa terlepas. GMKI tidak bisa terlepas dari situ karena disitulah apa rohnya itu, roh yang Tuhan tetapkan. Udah kayak pendeta gue. Roh yang Tuhan tetapkan. Roh perjuangan yang Tuhan tetapkan untuk GMKI untuk bicara tentang melayani dan mengabdi tengah masyarakat. Haleluya. Karena mungkin dulu senior mungkin kalau ya sebelum masih CSP mungkin mereka ketika ada isu soal bangsa dan negara kan mungkin mereka PA saja dulu tuh berdoa dan berdoa saja. Nah, sekarang kan kita kan kreativitasnya kan setelah PA kan diskusi lagi. Iya, betul.
Gerakan-gerakan tambahan lah kita buat ini. Kita buat gerakan tambahan yang masih tetap pada nilai-nilai. Jangan melenceng. Aduh. Tapi menurut kita bilang menurut ini kita bicara minta pertanyaan terakhirku ya. Menurut Siap. Pak Kecap nih. Sebutkan satu kalimat saja mengenai tentang kepengurusan PP saat ini. PP saat ini Satu kalimat saja. tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik Dan saja. sepertinya di LPG ini banyak yang kasih nilai C. C plus, C minus? Minus lah. Apalagi game ke Karena Jakarta. kemarin kan yang kita ikut PKK itu ya, itu Ya. sebenarnya yang harus saya yang rencananya akan lebih disoroti lah pada LPG mereka kali ini. Memang ada kesalahan kah di situ? Ya lah, jangan mereka buat kita evaluasi 2 jam terus suruh kita sekolah dalam ruangan. Sebelum sekolah kita sudah dikasih materi nih, ngapain lagi sekolah? Tinggal baca kan materinya. Materinya aja hari itu dikasih ya. Gimana menyelesaikannya? Bapak kan ikut evaluasi, Mas, kita evaluasi 2 jam tiba-tiba kita kasih rekomendasi soal PDSPK yang mereka bahas bertahun-tahun. Memang ketidaksiapan sih menurutku, kurang siap sih. Memang kurang siap. Nanti baru kita coba BJ Bung John. Bung John. Aduh, bahaya. Ini bahaya YouTubeku ini. YouTube ini bisa bahaya kena serang aku ini, bisa jadi aku kena serang ini mati aku nih. Ini bukan cuma sama kamu. Aku sama Ketum Sahat juga nanti berbicara mengenai tentang peran pemuda Kristen. Iya. Aku bilang ini, aku bilang ini banyak kali loh lagi nih. Balikpapan juga, Kecap Balikpapan, Kecap Tobelo. Sama Yusuf. Yusuf juga, Yusuf Sembiak yang sekcap dia. Aku pikir Kecap dia. Kalau mungkin kemarin ya turunlah dikit tuh. Iya, kan aku bilang itu biasa. Naikkan tinggi dulu ya, tes ombak. Ya kita udah tahu. Pukul dulu dikit di atas. Pukul dikit kan. Sekali. Kalau memang kita salah pukul orang, turun dikit lah kita. Kalah pukulannya kita. Dan memang kemarin beliau kayaknya pukul salah orang. Oke, mungkin ada closing statement ataupun kalimat yang untuk Pak Kecap sampaikan kepada teman-teman, baik itu di Bali dan teman-teman yang ada di Denpasar dan teman-teman yang ada di GMK ini. Sejam kita nih. Ya, kalau dari saya sih ya tetap pada nilai-nilai pergerakan dan perjuangan kita agar tetap kita menyuarakan hal-hal yang sekiranya kita melihat bahwa ini kurang baik dan akan berdampak luas ke depan pada anak cucu dan generasi-generasi ke depan, ya sekiranya kita bisa bergerak dari sekarang agar hal-hal ini juga tidak terjadi di masa depan, agar kehidupan anak cucu kita ke depan juga bisa jauh lebih baik daripada kita hingga pada saat ini. Kalau untuk teman-teman di GMKI ya harapannya apalagi menjelang kongres ya, sekiranya juga kita bisa memilih pemimpin ke depan yang objektif dan rasional yang bisa memperbaiki GMKI untuk 2 tahun ke depan. Karena ya sudah banyak hal di 2 tahun belakang ini yang teman-teman mungkin bisa melihat juga, dan sekiranya ke depan apa yang sudah mereka jual di flyer dan pamflet itu, siapapun yang terpilih ya bisa menjalankan itu sebaik mungkin di 2 tahun ke depan. Mungkin itu yang saya sampaikan pada closing statement. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Kecapku, pimpinan ini, calon pengurus pusat kita ini. Terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Nanti ini akan ada tayang di YouTube kita, di YouTube nanti. Soalnya di Facebook malam-malam begini nggak enak, nanti rusuh. Akan aku tahu pasti rusuh kan. Aku cari yang tentram-tentram aja dulu. Nanti masuk di YouTube, mereka dengarkan baik-baik ya kan. Terserah mereka di situ mau hajar, mau maki-maki, mau segala macam terserah. Aku nggak terlalu peduli.
Tapi terima kasih. Di Facebook berat. Berat. Di Facebook berat. Makanya tadi aku pikir aku mau live kan apa tidak ini barang ini kan. Kalau live mah bahaya nih. Soalnya mereka langsung komen kan, tek 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 tek, bahaya kita. Tiba-tiba banyak aja. Tiba-tiba banyak aja komentar dan tiba-tiba ditelepon ya kan. Jangan Apalagi kalau tim pemenang yang nonton. bahaya kita nih tim pemenang. Lebih baik mereka nontonnya offline ya kan. Iya, Nanti nonton saja offline-nya. Nanti kita nonton sudah, tidak komen silahkan. Nah, silakan. Kami tidak tonton lagi kan, kami mau Anda komen dan tidak komen terserah Anda kan. Tapi memang terima kasih. Aku buat kopi daring ini sebenarnya ingin buat ini Pak Kecap. Buat apa namanya seluruh Indonesia, nanti bicara mengenai daerah-daerahnya. Dan kalau nanti ada kesempatan bisa ke Bali dan ke Denpasar kan aku juga sudah pernah bilang juga akan ke sana. Semoga nanti ya, bisa. Ajak lah yang biasa foto bersama. Aduh. Susah barang itu kalau sama dia nanti. Jangan jalan sendiri-sendiri, Pak. Nanti tidak aman kita. Aja yang biasa foto bersama supaya jelas. Udah kalau soal foto jelas, tapi kalau bicara jalan-jalan ini nanti dulu. Cek lokasi prewedding. Iya, nanti maksudku kita kita tidak bisa ada gerakan tambahan toh. Oke, thank you Pak Kecap sekali lagi. Terima kasih banyak. Aku aku selesaikan dulu ini, aku selesaikan dulu rekaman ini, nanti aku share ke Pak Kecap nanti. Aku share di Pak Kecap, aku share di Facebook dan di Twitter, di Instagram. Dan nanti semoga nanti teman-teman yang nonton ini bisa kalaupun tidak berfaedah tidak masalah, setidaknya berfaedah buat kami untuk kami bisa silaturahmi dan membangun komunikasi lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa saksikan Kopi Daring di YouTube Petrus Tambu Bolon. Terima kasih banyak. Salam hormat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.